dia pasti cerita tuh kalau ngelewatin jalan Bojot itu. Kalau ada pilkades, betul. Iya ceng, jalanan ditutup, pasti berantem. Betul. Itu nggak berarti kemarin. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami. Hari ini kami kedatangan tamu dan alhamdulillah kami undang, beliau datang. Terima kasih Pak Sem. Siap. Beliau ini adalah, kalau saya perkenalkan sekilas, Pak Syamsuddin ini saat ini sebagai panitia pemilihan Kecamatan Jawilan untuk yang nantinya pemilihan serentak calon kepala desa. Itu Pak ya. Nah, judulnya atau temanya mungkin kami spesifikkan kontestasi superhero di Ufuk Timur, Pak. Terima kasih Pak Sem sudah mau datang, Pak. Siap. Jadi biasanya kami ini Pak ada tos. Sambil kopi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Tadi berarti merasakan goncangan datang ke Geraha Kreatif ya. Amin. Luar biasa. Banyak ilmu baru. Nah, Pak, izin kami karena mungkin kontestasi ini serentak Kecamatan Jawilan ya Pak ya? Kabupaten Serang. Kabupaten Serang? Kabupaten Serang. Ada 144 desa. Oh gitu? Iya. Di Jawilannya ada 7 desa. Betul. Desa Pasir Buyut, terus Cemplang, Pagintungan, Jawilan, Junti, Kareo. Junti dan Kareo. Iya. 7 desa di Kecamatan Jawilan. Betul, dari 9 desa. Berarti yang 2 sudah. Parakan dengan sama Bojot. Sudah. Oke. Sudah. Wah, aman Parakan sama Bojot. Kita nggak ikutan nih. Iya. Berarti sebelum ada Geraha Kreatif ya? Belum ada. Tahun 2000 tahun kemarin ya. Tahun kemarin udah ada harusnya. Belum. Kita 2020 aja kan, 2020 awal aja. Berarti 2020 Januari, kebetulan ini 2000. Pak Lurah apa namanya kemarin? Kalau Memen? Bukan Parakan. Parakan Pak Nana. Pak Nana udah podcast juga di sini. Oh, berarti ya. Sama dengan Bojot. Karena waktunya sama. Oh, sama ya. Nanti mungkin next time kami undang Pak Memen. Iya. Kepala Desa Bojot. Ya, sekalian dia ketua Abdesi ketua Abdesi Kecamatan Jawilan. Oh gitu Pak? Iya, Pak Memen. Oke. Pak Memen, undangan terbuka untuk Bapak. Nanti saya undang. Untuk ngobrol di podcast kita. Betul. Nah, kembali ke back to topik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita himpun dari dari media sosial, kemudian dari grup-grup di Geraha Kreatif. Dan ini mungkin butuh kami tanyakan kepada Bapak sebagai ya karena kami tidak mau mencari informasi yang simpang siur sana sini gitu Pak ya. Dan kebetulan Bapak sebagai petugasnya di sana gitu ya Pak ya, yang melaksanakan mungkin yang pertama ya Pak ya. Deng. Aduh, ini jadi Pak Sem tegang banget. Nggak Pak, pertanyaannya ini kok Pak. Siap. Nanti silakan Bapak jawab. Secara teknis sih Pak, nomor 1 pertanyaannya. Secara teknis, sudah sejauh mana nih Pak PPK sudah mempersiapkan untuk pilkades serentak di Jawilan? Terima kasih nih Pak Jo. Jadi suatu kebanggaan saya di sini sebetulnya Pak. Kebanggaan, banyak ilmu, banyak teman juga kan gitu, nama teman. Secara teknis pemilihan serentak Kabupaten Serang kebetulan betul di Jawilan itu ada 7 desa. Dan dimulai kemarin dari BIMTEK yang dilaksanakan oleh DPMD, dari mulai PPK gitu, Panwas dan sebagainya. Tetapi diawali dengan pembentukan panitia pemilihan desa. Panitia pemilihan desa adalah bertanggung jawab kepada BPD. Karena PPD itu dibentuk oleh BPD. Oh, gitu. BPD kecamatan. BPD desa. Oh gitu Pak? Iya. Oh. Jadi BPD desa itu membentuk panitia pemilihan desa.
Jadi desa-desa itu panitia pemilihan desanya dibentuk oleh BPD. Oleh BPD dan bertanggung jawab kepada BPD. Oh, gitu. Berarti kelancarannya kontestasi di setiap desa tanggung jawabnya BPD dong. BPD secara ini BPD dan PPD. PPD dan Iya, BPD. Oke. Iya. Berarti yang melaksanakan tetap panitianya yang dipilih oleh BPD. Ada 9 orang. 9 orang BPD. 9 orang panitia. Oh, 9 orang panitia. Yang dipilih oleh BPD untuk melaksanakan kegiatan kontestasi pilkades di tiap desa masing-masing. Di setiap desa. Betul. Nah, terkait ini berarti sudah sejauh itu ya perkembangannya, apa namanya, persiapannya Pak ya? Iya. Setiap desa berarti udah ada panitianya tuh? Udah beres berarti? Sudah ya? beres. Sudah dilantik oleh BPD, lalu juga di tiap desa juga ada panwas. Panwas itu terdiri dari 5 orang, 1 dari perangkat desa, 1 dari tokoh masyarakat yang diajukan oleh BPD, 1 dari kecamatan, 1 dari polsek, 1 dari koramil. Dan di-SK-kan oleh Pak Camat. Kalau panwas dengan PPK. Ya. PPK itu juga ada panitianya. Panitia itu ada ketua, ada sekretaris, bendahara, juga anggota, 2 anggota. Nah, kita PPK itu ketuanya dari kecamatan, lalu sekretaris kecamatan, bendaharanya anggotanya dari 1 Kapolsek, yang 1 dari Ramil, pada Ramil langsung. Itu anggotanya. Anggota dari PPK itu. Berarti Bapak ketua dari dalam koridor di dalam PPK. koridor PPK. Betul, gitu maksudnya kan. Oke. Siap Pak Ketua. Kan kalau di sini begitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti tugasnya panitia pemilihan di desa itu termasuk menyaring Betul. calon kepala desa ya? Betul. Bakal calon kepala desa. Betul. Oh iya. Itu diatur dalam Perbub 3 tahun 2021, juga ada perubahannya, ada pertambahan juga Perbub 13 tahun 2021. Di situ diatur dan tahapan-tahapannya juga diatur sudah sedemikian rupa. Tahapan dulu oleh pihak panitia kabupaten diatur sedemikian rupa, memang tahapannya sudah beruntun gitu. Jadi pemilihan ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Betul. Penyiapan panitia tanggal berapa sampai berapa? Betul. Oke. Gitu ya. Berarti kalau udah tanggal berapa? Tanggal 20. Ya. Udah sampai Sekarang udah tahapan ke balon. Penetapan balonnya sudah. Balon bakal calon. Bakal calon ya. Iya, bakal calon. Nah, yang saya beberapa ini Pak, yang saya ketahui ya Pak ya. Setiap desa itu kan calonnya 5 ya. Yang nyaring bisa jadi, kan ada di beberapa desa itu ada yang sampai 7. Iya. Itu siapa yang nyaring itu Pak? Jadi di ketentuan itu memang bukan 5, tapi maksimal 5. Oh, maksimal 5. Maksimal 5 gitu. Jadi boleh kurang dari 5 boleh, tapi tidak 1 juga. Nggak boleh 1. Harus lebih dari 2. Oh, jadi 2 atau lebih dari 2. Kalau pilkada kan ada lawan kota kosong ya. Kalau pilkades mah nggak boleh dalam aturan. nggak boleh ada. Oh, jadi tetap harus ada 2 orang calon. Betul. Calon. 2 kontestan ya. Iya, 2 kontestan. Iya. Yang menyaring itu pihak kabupaten nanti. Oh, langsung kabupaten ya? Kabupaten bukan panitia yang di desa-desa yang telah dibentuk. Bukan. Ya? Panitia desa itu hanya pada administrasi. Administrasi layak, tidak memiliki ijazah dan sebagainya di sana panitia desa. Gitu. Malah pihak kecamatan PPK kalau di pilkades ini tidak terlalu banyak memang. Ya, kita hanya membantu saja. Saya mau tanya, ya kecamatan nyaringnya lama-lama. Oh gitu. Iya. Jadi di dinas apa tuh Pak di kabupaten itu? Di DPMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, oke. Ya, saya pikir sepengetahuan saya ya dari yang sudah dibentuk. Jadi mencari administrasi tetap dari di kabupaten itu memang secara ini ya, panitia kabupaten. Oh, ada lagi. Ada panitia kabupaten ada. Cuma secara ininya lebih kepada kalau konsilasinya DPMD lah gitu ya. Tapi ada panitia kabupaten. Nah, ada. Berikutnya nih Pak, berarti kan sekarang masih balon dong statusnya? Betul, balon. Masih balon. Untuk daftar kepala desa, bayar nggak sih Pak?
Siapa tahu nanti ada rezeki dari teman-teman sahabat Geraha Kreatif mau mencalonkan jadi kepala desa kan. Harus ada bocoran lah kira-kira. Sampai hari ini di Perbup itu tidak diatur ada apa-apanya. Sampai pendaftaran dan sebagainya tuh gratis. Gratis ya? Gratis. Surat suara juga yang udah disiapkan oleh PPK. Kotak suara disiapkan udah. Gubuknya sudah disiapkan. Semua sudah disiapkan. Oleh panitia. Oleh panitia. Jadi memungkinkan ya sahabat Geraha Kreatif gitu Pak ya. Saya cerita sahabat Geraha Kreatif yang berminat untuk kalau memang ngerasa mampu, betul, siap gitu ya. Betul. Mendapatkan tekanan, cacian, menginfakkan diri untuk masyarakat. Betul, harus sebagai kepala desa. Kepala desa. Dan itu tidak dipungut biaya untuk daftar? Tidak sama sekali, tidak. Kalau dari berangkat untuk tes dari Pasir Buyut ke Kabupaten Batu? Ya beli bensin sendiri lah. Bensin sendiri Pak. Siap Pak. Ya. Berikutnya nih Pak. Sebetulnya seberapa rumit sih Pak untuk menjadi bakal calon kepala desa Pak? Dari awal sampai akhir ditetapkan sebagai calon. Kan dari balon, bakal calon, sampai jadi calon, sampai proses pemilihan. Rumit gak sih? Yang saya amati kayaknya tidak terlalu rumit. Mereka dikasih waktu jarak yang panjang 1-2 hari selesai untuk administrasi. Kebanyakan administrasi kan, mulai dari PPD ke PPK, ada yang mungkin verifikasi ijazah dan sebagainya, itu tidak sulit, tidak. Itu hanya kepentingan pribadi, sebetulnya kan sifatnya pribadi kan, untuk ngurus pribadi. Kalau daftar kan mereka tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali. Dan yang sekarang terjadi, disiapkan waktu beberapa hari, 1-2 hari udah selesai. Udah selesai dan ternyata mereka selesai semua, hampir selesai semua. Kalau ada niatan yang mengurus gitu kan. Ya maksudnya kan itu juga jadi salah satu bocoran untuk anak-anak muda, milenial ya. Harus berminat menjadi tadi itu apa namanya, menghibahkan diri lah gitu ya. Menginfakkan diri. Gitu ya. Menginfakkan diri untuk negeri. Ya betul. Ya. Dan harus berangkatnya dari desa kan. Dan harus berani, harus siap. Tapi enggak Pak, gini lah ya, di Jabilan khususnya. Harus orang tua lah yang jadi kepala desa. Ya, nggak bisa juga. Nggak juga ya? Nggak bisa juga. Berarti memungkinkan anak muda juga bisa? Iya, memungkinkan. Karena ada batasan usia kan. Ada batasan usia. Minimal usianya berapa? Usianya 25 tahun. Minimal? Kalau dulu memang aturannya kan berubah-berubah. Tapi kalau sekarang tak terhingga. Jadi umur berapapun silahkan gitu. Tapi 25 tahun. Ya, jadi kalau milenial kalau memang mampu, sanggup mampu dan berangkat. Dan sepertinya bisa lah, anak muda harus bisa. Harus bisa. Jadi kalau saya kayak gini Pak, jangan ya ke bagian yang lain. Siap Pak. Siap. Jadi tidak begitu rumit ya Pak ya? Tidak. Nah, apa aja sih Pak nih aturan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Pilkades saat ini? Saya kayaknya tidak. Apakah itu disosialisasikan setelah ada calon atau memang masih jadi balon udah aturannya ini A, B, C, dan D? Memang di Perbup itu diatur, ada tahapannya untuk pendaftaran, tahapannya untuk verifikasi, tahapannya untuk jadi balon, nanti jadi calon, nanti ada tes kalau lebih dari 5. Ada tahapannya. Jadi sehingga nanti untuk sosialisasi sebetulnya nanti untuk kampanye lah ya, nanti ada waktunya juga sebetulnya. Ada waktu udah diatur sedemikian rupa ya. Jadi tinggal ngikutin timeline yang udah dibuat. Betul. Itu sudah dibuat sebetulnya Pak. Boleh dibocorin nggak Pak timelinenya Pak? Timeline maksudnya kan tadi timelinenya balon itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Betul. Kemudian tesnya tanggal sekian dari tanggal sekian. Nah mungkin kaum milenial bisa belajar dari situ. Boleh dibocorin? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu bebas. Oh gitu Pak? Bebas, Perbupnya bebas itu sebar juga. Itu ada di lampiran Perbup? Ada, dalam Perbup ada. Ada lengkap. Lampiran Perbup 3-nya lengkap, udah kita share ke semua elemen. Perbup nomor berapa Pak tadi? Nanti Perbup 3. Perbup 3 tahun 2021. Tahun 2021 ya. Lalu ada tentang Pilkades. Pilkades ya. Dan kepala desa. Lalu ada penambahan. Ada turunan ya? Ada perubahan Perbup 13 tahun 2021 juga. Nanti ada tulisannya di sini. Biar, maksudnya. Dan lampirannya juga ada tahapannya ada.
Oh gitu. Ada. Jadi maksudnya anak-anak muda ini Pak, kami dari Geraha Kreatif ya punya misi, anak muda ayo kita berjuang bareng-bareng gitu ya. Tapi mohon maaf, berarti ini belum dengan ini aja berarti tidak bisa. belum begitu ini populer berarti kan. Harusnya populer harusnya mah. Populer ya. Harusnya populer harusnya. Tahapan tuh di tiap desa juga kita tempel tahapannya sehingga semua wajib mengetahui. Jadi tahapan-tahapan sekarang udah sampai mana? Iya. Jadi tidak apa-apa kita publikasi di podcast ini Pak ya. Oke, siap. Minimal sudah ada legitimasi Pak dari Ketua PPK. Nah, berikutnya Pak. Ini rada sensitif, tapi silakan Bapak jawab. Ya. Sesuaikan ya dengan porsi Bapak. Jika Pak ada kedapatan menciderai demokrasi gitu ya Pak ya. Karena kan ini juga salah satu bagian dari demokrasi ya Pak ya, pemilihan kepala desa. Sanksi apa yang nanti akan dijatuhkan kepada yang menciderai tersebut? Contoh lah ya, sebelum kampanye udah kampanye duluan. Kemana itu Pak? Sama. Ya, yang begitu kan ada ranahnya tersendiri. Okay. Itu ada panwas itu kan. Ya. Nanti di sana juga sudah diatur memang laporannya juga harus jelas. Siapa yang melaporkan, buktinya seperti apa, itu bisa. Soalnya di panwas itu Okay. Karena PPK mah bukan ranah itu gitu. Siap. Ya betul. Tadi legitimasi begitu ya Pak ya. Siap. Ya. Nah karena tadi laporan juga harus jelas siapa yang ngelaporin. Betul. Nah berarti kan tadi sebelumnya kan kita udah pernah podcast sama Kapolsek. Kami sampaikan juga Kapolsek ya Pak izin Pak Fajar. Kalau misalkan menemukan kecurangan di lapangan, kumaha cara lapor? Beliau menyambut, laporkan ke kami. Alhamdulillah, makasih Pak ya berarti. Terus saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya karena memang kan saya kalau nanya lebih dalam juga PPK tidak sampai ke sana ya, gitu ya. Betul. Tidak sampai mempunishment. Mempunishment gitu, tidak. Karena memang ada ranah tersendiri. Iya. Bagaimana Pak jika ke depan itu udah pelaksanaan pilkades di tengah pandemi nih Pak, ada nggak sih penanganan khusus dari panitia pemilihan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Karena dari masa kampanye ini harus tetap jalan kan? Betul. Gimana tuh Pak antisipasinya Pak? Antisipasinya sudah diatur sedemikian rupa, jadi sehingga dari awal-awal kita satu TPS saja maksimal 500. Nggak boleh lebih dari 500 satu TPS. Sehingga pada tiap desa itu ada berapa TPS. Oh, jadi kalau misalnya satu TPS 500 pemilih, ya banyak dong TPS-nya. Betul. Oh jadi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ya? Betul. Kalau biasanya rame banget. Udah satu TPS gitu kalau dulu ya sebelum pandemi kan. Kalau sekarang tidak, maksimal 500. Sehingga di Jawilan tuh ada 81 TPS. Iya. 81 TPS. Satu desanya ada yang 13 TPS. Ganjil. TPS harus ganjil. Iya? Harus ganjil. Diatur harus ganjil. Ada aturan ganjil? Ada. Harus ganjil. Kenapa? Khawatir ada suara yang draw. Oke, ada alasan. Ada alasannya. Oke. Kalau draw, itu nanti berapa TPS yang paling banyak ya itu. Yang Oh. gitu. Udah diatur di perdanya udah. Diatur sedemikian rupa ya? Udah diatur sedemikian rupa. Mantap. Jadi memang pasti jumlahnya adalah ganjil. Ganjil. TPS-nya maksimal 500 per TPS. Gitu. Yang paling banyak di desa apa Pak? Yang paling banyak ada 13 TPS Cemplang, 13. Karena kepala keluarganya banyak atau? Banyak, kepala keluarganya banyak. Luas tempatnya? Oh, kepala keluarganya. Kepala keluarganya yang banyak ya? Kepala keluarganya banyak. Atau mungkin pemilihnya? Pemilihnya yang banyak, Banyak, betul. ya. Banyak. Tetapi ditempatkan bisa di satu tempat atau 2 atau 3 tempat boleh. Oh gitu. Dengan jarak. Dengan jarak. Jarak. Jadi tetap mematuhi protokol COVID-19 lah ya. Oke. Kami koordinasi dengan pihak keamanan bahwa untuk itu di jarak itu, kenapa di 1 atau 2 tempat, tidak lebih dari banyak itu, pihak pengamanannya kan yang paling riskan. Oh juga. iya, Ding. Karena gesekan pilkades itu beda dengan pilkada. Nah, ini menarik ya Pak. Karena ya, kalau menurut kami ya, ini juga kami juga melihatnya kan pergerakan di media sosial lah Pak ya. Betul. Karena itu juga salah satu yang bisa kita trace. Betul. Panas banget kayaknya Pak. Jadi udah hal yang biasa itu berantem di media sosial.
Tapi tadi kami klarifikasi lagi dengan Pak Kapolsek Jawilan, smartlah dalam bermedia sosial. betul. Ya, Pak, Harus gitu ya Pak ya. Harus. Apalagi Pilkades tadi Bapak bilang hangatnya itu hangat banget, cenderung panas. Itu. Oke. Berarti puskesmas dilibatin dong kalau gitu Pak? Dilibatkan. Oh, jadi ambulan harus standby. Tiap desa kan ada, sekarang ambulan di desa sudah ada ya. Jadi harus standby. Nah, nanti ada desa yang nggak punya ambulan kan? Banjarsari kan nggak punya ambulan. Iya, tapi nanti dari puskesmas juga bisa mendukung. Oh, jadi saling, atau dari desa yang lain supaya takut hal-hal yang saling nge-backup bisa, ya. saling nge-backup. Oke. Udah disiapkan. Karena Parakan punya ambulan, iya, tapi nggak pemilihan. Pinjam pula gitu ya. Oke. Jadi memang karena kan apa ya namanya Pak? Kontestasi ini kan dilakukan di pandemi COVID-19 ya Pak ya. Ya mungkin bagi sebagian orang wah di kampung mah ngapain. Iya. Tapi kan dia tidak apa mungkin ya nggak tahu lah ujungnya kayak gimana. Saya juga ngerti lah. Pokoknya protokol COVID-19 itu tetap tetap dijaga. Oke, siap. Nah, berikutnya nih Pak, yang Bapak ketahui atau mungkin data yang sudah ada total keseluruhan dari Kecamatan Jawilan Pak. Berapa calon yang terdaftar sebagai keseluruhan berapa calon yang terdaftar? Balon berarti ya? Balon, baru hari ini sampai balon. Berapa banyak? Balon. Sampai hari ini dari 7 desa itu ada 31 orang. Yang terbanyak itu adalah desa Pagintungan. Berapa banyak? Yang mendaftar dari pendaftar awal itu dari 12. Hah? 12? Serius 12. Jadi alhamdulillahnya gimana? Berarti di kita itu antusias untuk membangun desa kan luar biasa. Oh, mereka. Oke. Mereka kan Iya, berlomba-lomba menjadi yang terbaik kan untuk di desa. Membangun negerinya. Harus seperti itu. Harus 12. Tetapi yang lolos administrasi hanya 8. Oh, ya karena tadi ada filter punya ijazah atau tidak. Ada yang menyelesaikan tidak administrasinya. Oh gitu. Ada yang ditetapkan oleh panitia desa adalah 8 bakal calon. Balon. Memang perlu diulas juga, panitia desa ini berat tugasnya. Karena dia mulai dari seleksi administrasi, menetapkan calon, menetapkan balon, menetapkan calon, nanti dia yang melaksanakan di TPS juga panitia desa. Dan itu udah ada timeline-nya, harus selesai. Betul, harus selesai. Ada tahapan-tahapannya sudah diatur. Jadi akan terjadi lagi kelelahan panitia pemilihan. Tapi tidak terlalu seperti pemilihan presiden kan itu juga kan waktu hanya penghitungan kan. Oh iya. Kalau ini kan penghitungannya tidak banyak. Kan mereka maksimal 500 per TPS-nya. Oh iya. Maksimal paling berapa menit kan? Iya. Hitungan dikalkulasi. Saya takutnya malah kita kan punya kemarin betul. Kalau gara-gara kelelahan kan akhirnya kita untuk menghitung akumulasikan gitu angka dan sebagainya. Iya. Tapi tidak separah itu. Tidak separah itu. Oke. Nah, yang paling banyak tadi Pagintungan. Dan yang kedua Cemplang, ada 7. Yang kedua Cemplang. Yang paling sedikit? Yang paling sedikit Junti. Berarti kalau misalkan paling sedikit itu 2. Oh 2 ya. Berarti kan tadi kan tidak boleh 1 ya. Betul. Junti dengan Kareo. Yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya Pasir Boyo 3, Jawilan 5. Kan gitu. Oke. Siapa? Kareo dan Junti. Pertanyaan terakhir sih Pak. Nggak banyak Pak. Saya tahu tugas Bapak berat Pak. Tapi alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau datang ke tempat kami. Amin. Ini satu apresiasi buat kami Pak. Tangan terakhir mungkin Pak. Menurut pengalaman Pak, desa mana yang rawan melakukan kecurangan? Terus dalam kontestasi Pilkades. Atau mungkin desa mana sih yang berpotensi gesekannya kuat banget? Gitu. Nah, pengalaman Bapak aja. Nggak, mungkin desa iya pernah terjadi ribut gitu. Kita cerita dua desa kemarin. Parakan dengan Bojot. Itu aman. Parakan dengan Bojot, kontestasi kemarin berjalan sukses sebetulnya. Secara umum sukses. Tapi kalau melihat ke belakang yang sudah memang satu desa memang
ada gap gontok-gontokan lah. yang kuat. Tetapi kemarin terakhir malah bagus, tidak. Menunjukkan udah kedewasaan mereka berpolitik. Karena berpolitik. Berpolitiknya udah, Jawilan tuh politiknya udah hebat, luar biasa. Gitu, beneran, Pak? Betul lah, betul. Betul, Jawilan tuh. Masyarakatnya udah. Nah, saya ini rumor atau fakta. Tadi Bapak kan cerita di mana di Bojot itu, di apa namanya? Tadi di Pamemen, Bojot. Desa Bojot. Bojot. Berarti kemarin nggak rusuh ya? Nggak ada. Jadi orang tua saya kan di Sabrang ya Pak ya. Betul. Dia pasti cerita tuh kalau ngelewatin jalan Bojot itu. Kalau ada pilkades, betul. Iya ceng, jalanan ditutup cina. Pasti berantem. Betul. Itu nggak berarti kemarin? Nggak, kemarin nggak. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah kemarin. Itu bisa ngelihat udah kedewasaan berpolitik. Berpolitiknya udah luar biasa. Bojot udah luar biasa sekarang. Sampai klarifikasi, serius lah, nggak mungkin lah katanya. Bisa jadi. Sebelum proses itu, yang pertama ada jembatan yang rusak. Lalu ada kantor desa juga yang habis. Tapi kemarin apresiasi buat Desa Bojot tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tepuk tangan buat Desa Bojot sudah membuktikan kedewasaan berpolitik. Betul. Terima kasih Bati. Berarti Pak Memen setelah ngejabat dan panitia desanya juga bagus. Iya, panitia desa kan berarti bisa merangkul dong. Betul. Kemarin berapa berarti di Bojot calonnya kemarin Pak? Bojot kemarin ada 4. Ada 4 calon. Ya? Nggak sampai ribut. Ada 4 calon. Nah, satu lagi Pak. Siap. Mungkin closing statement dari Bapak sampaikan kepada masyarakat apa sih yang harus mereka lakukan di kontestasi pilkada dan di masa pandemi gitu ya. Dan mungkin masih momen Lebaran. Silakan Pak. Ini kameranya. Kepada sahabat Gerak Kreatif ya, sahabat ya. Ya, sahabat Gerak Kreatif. Kreatif, saya ucapkan walaupun ini udah kelewat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lalu dalam kegiatan organisasi Pilkades ini, ayo kita buktikan bahwa kita bisa. Dan saya yakin kita bisa. Kenapa? Karena dari dahulu sudah membuktikan bahwa Jawilan luar biasa. Harus luar biasa. Dan tetap jaga jarak, lalu protokol kesehatan, pakai masker, tetap dilaksanakan itu. Supaya, karena demokrasi ini adalah ajangnya untuk kita berdemokrasi, hak memilihnya bebas. Sehingga tunjukkan bahwa kita memilihnya bebas, siapapun orangnya ya enggak, silahkan aja. Dan kita harus bergembira. Dan harus sukses untuk Jawilan. Terima kasih. Thank you. Oke, sahabat Gerak Kreatif. Tadi closing statement dari Pak Sem. Pak Sem ya sebetulnya. Pak Sam. Pak Sem ya. Pak Sem lah, keren. Itu closing statement. Silahkan teman-teman pelajari. Kalau memang positif, ambil hikmahnya, ambil dan lakukan. Betul. Kalau memang negatif, jangan. Tidak usah diributkan. Betul. Lupakan. Betul. Gitu, harus seperti itu. Ya, jadi karena kita yang bisa mengontrol pikiran kita. Betul. Oke, terima kasih Pak Sem sudah datang. Sami. Thank you so much. Salam kebaikan. Amin.